semua. Sungguh benar Tuhan, Engkau memberi sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Saat kami menerima apa yang telah Engkau janjikan Tuhan, mungkin kami menunggu-nunggunya Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu bukan persoalan yang mudah, tetapi itu yang sering kami hadapi dalam setiap kehidupan kami. Kalaupun pagi hari ini Tuhan izinkan kami ada di tempat ini, kami bersyukur. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan terus menopang dan menuntun kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau Yesus. Tuhan, saatnya hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau menolong hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan Tuhan. Engkau menolong juga jemaat-Mu Tuhan supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu pagi hari ini, kami diberkati Tuhan. Karena ada Engkau Allah yang besar. Tuhan, tolong kami semua pagi hari ini. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami merasakan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Yang senantiasa tidak kami sadari, tapi Engkau senantiasa menyertai hidup kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan, shalom. Bersyukur setelah berapa periode nih Pak Gembala ya, kita tidak bersama-sama beribadah saya ya, karena ada tugas saya harus ke Bali Saudara ya. Lalu tiba-tiba pulang dari sana kok langsung jadi gendut gitu kan. Banyak yang bertanya-tanya ya sebelum saya mulai juga Saudara ya. Ketika di Bali itu saya ketemu Abu Pak, Bapak ini bukan asam urat, kalau sering habis pembinaan fisik lari-lari terus selalu dipijat. Lalu kenapa? Bapak ini kebanyakan racun. Lu kok tahu? Nah rupanya dia ini orang Bali, pemuka Bali gitu, kalau di sana itu mangku ya. Mangku itu dia juga jago obat. Terus gimana caranya? Udah nanti Bapak saya buat herbal. Nah baik, saya dibuatin. Setelah saya konsumsi 2-3 minggu kemudian gitu Saudara ya. Kok kaki saya jadi sakit Pak, malah gak bisa pakai sepatu. Membengkak gitu Saudara. Setelah itu, maaf bicara, kalau buang air besar, setelah selesai itu pasti keluar darah hitam, cair gitu Saudara. Tapi saya nggak merasa apa-apa gitu, bahkan kondisi saya jadi makin seger. Oh nggak apa-apa Pak, itu memang toksinnya gitu Saudara. Karena jadi lebih bagus, saya nggak konsultasi dengan dokter, ya kan? Itu kan ras darah yang keluar Saudara ya. Jadi sampai akhirnya, saya kalau berjalan agak sedikit cepat begitu, lalu tiba-tiba, loh kenapa ini gitu Saudara. Saya baru menyadari benar-benar waktu makan pagi hari Sabtu udah nggak usah pakai supir. Saya jalan nyupir sendiri, lalu besok minggu ke gereja supaya kita nggak repot-repot cari sarapan, beli roti Saya bilang sama istri saya, udah saya tunggu di mobil aja, ini baru makan Saudara ya, dan hari Jumat nggak ada kegiatan apa-apa, praktis badan saya nggak gitu capek. Lalu saya nunggu yang sekitar 20 menit, saya pules banget gitu Saudara, seger, saya jadi curiga, orang kemarin saya istirahat, sekarang nggak ngapa-ngapain, kok ini pules, ini pasti kondisi saya nggak bagus. Saya telepon supir, kamu ke toko roti ini, udah kemana nih pohon petunjuk Pak, kata supir, rumah sakit. Nah rumah sakit Saudara, jadi saya biasa aja jalan, Pak apa keluhannya, enggak saya mau cek darah saya, ternyata HB saya 6,5 Saudara, makanya geliur, langsung Bapak nggak bisa pulang, masuklah 5 plastik ya, 5 ampul 5 plastik gitu. Itu hanya naik sampai 10 gitu Saudara. Wah saya gawat itu, saya takutkan gigi saya rontok kan gak bisa tumbuh, kalau kuku masih bisa tumbuh ini kan. Kalau gigi copot ya ampun belum pensiun gigi udah habis. Karena suplai nutrisi gak nyampe kan gitu Saudara ya. Jadi saya tanya sama dokter-dokter ini kan rata-rata junior, Pak dokter ini supaya cepat darah HB saya naik gimana? Udah Mas makan yang enak aja, maksudmu apa? Itu lu makan jeruan, itu maksudnya ati sapi, terus itu kan itu menolong. Waduh, saya tahu resikonya nanti jadi bengkak ini kan. Waduh, tapi akhirnya saya pilih itu karena supaya cepat naik. 2 bulan kemudian,
naik sih jadi 12. Tapi badan saya gitu. Kalau saudara lihat foto saya di Bali itu, besar, hampir baju upacara itu nggak cukup gitu saudara. Pikir saya setelah itu saya akan olahraga, saya akan diet gitu loh saudara, normal kayak saya pikir-pikir waktu yang dulu. Ternyata nggak semudah itu di umur yang 50. Begitu olahraga sedikit, waduh badan nggak bisa. Saya paksakan 2 hari olahraga, hari ini olahraga, besok olahraga. Hari ketiga itu cuma bisanya mata gini-gini terus. Ini kenapa Tuhan? Ini kenapa sih? Saya paksa, saya nggak mau. Saya pokoknya berontak supaya badan saya mau kurus gitu kan saudara. 2 hari lagi olahraga. Hari yang ketiganya tetap aja begini. Coba sih saya tidurin, benar jam 10 tidur bangun jam 3 saudara. Nggak bisa ternyata. Jadi tubuh saya atau saya jadi sadar gitu loh saudara ya. Kalau kita nggak ngikutin tubuh kita paksain. Wah saya mungkin nggak berdiri di tempat ini Pak Gembala ya. Muncul yang lain lagi saudara. Waktu itu sampai tekanan darah saya pernah, habis dari donor itu ya. Bicara mungkin rumah sakit lupa ngasih obat untuk supaya kita buang-buang air. Kan darah yang dimasukkan itu tidak semuanya bisa digunakan. Ada cairnya yang harus dibuang. Nah itu memerlukan obat supaya saya kencing terus gitu loh saudara. Rumah sakit nggak ngasih obat apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kaki saya bengkak. Nggak bisa disentuh, sakitnya bukan main gitu loh. Wah mungkin karena sakitnya nggak bisa tidur, kurang tidur, sehingga tekanan darah saya itu ngedrop 60/50. Saya tanya, suster kenapa sih kok bolak-balik ngecek saya tekanan darah, Bapak tadi tekanan Bapak rendah. Berapa? 60/50, yang saya ingat cuma istri saya aja. Aduh Tuhan, di situ saya merenung-renungkan saudara ya. Ini umur sudah diseleksi benar sama Tuhan, dikasih kesempatan saudara. 50 itu kalau nggak naik lagi, 40, 30, game saudara. Dan nggak ada sesuatu yang memompa darah itu jadi naik gitu loh. Itu pasti dari makanan, dari kan begitu saudara. Lah ini udah 50 terus, kelihatannya dia gelisah tapi dia nahan gelisahnya si suster. Terus setengah jam, seperempat jam dicek lagi. Udah naik dari 60 jadi 70. Naik jadi 90. Naik dari 120/70. Aduh puji Tuhan. Oke Bapak bisa pindah di ruang ICU. Gitu saudara ya. Jadi saya bersyukur sekali saudara ya. Saya merasakan berkat Tuhan kasih umur panjang saudara ya. Dan itu mungkin gak kita menyadari kayaknya hidup ini berjalan biasa-biasa aja. Padahal setiap hari yang saudara lalui itu adalah penuh dengan mukjizat dari Tuhan Yesus gitu saudara ya. Tiba-tiba ya sudah atau akhir bulan lalu Pak ngasih kabar, Pak bisa bawa renungan, puji Tuhan boleh. Tapi sudah dibuat tema, mungkin untuk menyelaraskan antara pembicara 1 minggu kedua dan ketiga, keempat hari ini topiknya tentang apa saudara? Menunggu saudara ya. Ini tadi ditaruh di mana ya? Udah jadi agak lupa ini. Di dalam sini. Ya, ini alat bantunya. Sudah? Masuk? Oke. Puji Tuhan. Saudara, ketika berbagai macam persoalan hidup yang namanya masalah itu datang dalam hidup saudara. Bahkan persoalan itu mendera hidup saudara. Semua orang termasuk saya. Kita pengen untuk mendapatkan jalan keluar. Kita pengen untuk mendapatkan solusi sesegera mungkin. Amin Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu saudara, kita berharap juga Tuhan jangan tunda-tunda, jawab dong Tuhan, segera Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, masalah yang sedang saya hadapi. Itu adalah kita. Dan itu adalah semestinya keinginan semua manusia. Dan kita tahu Tuhan enggak menginginkan hal-hal yang serba instan itu saudara. Di dalam Tuhan enggak ada yang instan, semuanya melalui proses. Ya kan saudara? Sehingga ketidaksabaran saudara itu menantikan tindakan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu yang menjadi faktor saudara enggak bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Saudara enggak bisa mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, karena yang pengennya cepat-cepat aja, kalau enggak ya saudara cari jalan yang lain, mungkin saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi pertanyaannya, mengapa saudara kita ini harus menanti-nantikan Tuhan? Padahal kita tahu, yang namanya menanti itu sungguh membosankan. Yang namanya menanti itu sungguh menjemukan dan tidak disukai oleh semua orang. Tetapi kita harus menjawab mengapa kita ini harus menanti-nantikan Tuhan. Karena yang pertama saudara, menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harapan saudara, itu adalah sesuatu yang indah saudara. Ya, kalau kita bisa belajar di dalamnya. Yang kedua,
Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita, bukan waktunya saudara. Sehingga pagi hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk mendengar satu firman Tuhan yang mengajar kita bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan, pada saat itu kita juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga judul renungan pada pagi hari ini adalah, klik ya Mbak, klik ya. Judulnya adalah menunggu itu membawa pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kami menantikan Tuhan, Dialah penolong kami dan perisai kami. Gitu saudara ya. Supaya apa saudara? Supaya saudara semakin mengenal Tuhan. Siapa yang Tuhan percaya, siapa yang Tuhan yang bisa saudara percayai itu. Siapakah Tuhan yang saudara andalkan itu? Apakah dia masih layak sampai hari ini untuk saudara andalkan? Kalau pun saudara sedang menunggu-nunggu jawaban dari doa-doa saudara. Sehingga ketika pada saatnya nanti engkau menghadapi masalah, mengalami pergumulan saudara, saudara tahu bisa bersikap yang benar sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, saudara ya. Nah, di poin pertama ini saudara, menunggu itu membawa pertolongan dari Tuhan karena, silakan diklik, menunggu itu membawa kekuatan dari Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan. Jadi saudara, hanya sedikit saja orang Kristen, pengikut Tuhan saudaraku, yang mempunyai kekuatan yang mereka butuhkan untuk menjadi atau melayani orang lain saudara. Sisanya mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan saya berharap saudara-saudara yang di hadapan saya adalah orang-orang yang sedikit itu, yang memiliki kekuatan dari Tuhan untuk melayani orang lain, saudara. Padahal Tuhan telah memberikan waktu yang sama, talenta yang sama kepada saudara, yang tentunya berbeda-beda talenta. Artinya saudara memberikan talenta juga kepada setiap saudara. Saudara memberikan waktu saudara, tapi saudara harus menanti dia. Saudara harus bisa supaya mempercayai dia saudara. Setelah itu saudara akan menerima kekuatan yang saudara butuhkan untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Diklik, pemazmur berkata begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu, maka ia akan menguatkan hatimu. Nantikanlah kataku kepada Tuhan. Mazmur Daud saudaraku. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Anda ini adalah termasuk orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang bisa menjawab saudara sendiri. Ada yang mungkin menjawab, ya Pak, yes tentu saja Pak, saya ini termasuk orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Lalu apakah Bapak Ibu diklik? Apakah Bapak Ibu bisa menjawab firman Tuhan tadi yang bertulisan kuning? Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apakah saudara merasakan itu? Ya, ada yang menjawab, betul puji Tuhan Pak. Tetapi mungkin beberapa di antara saudara gak jawab, diam, dan mungkin tidak tahu akan berkata apa saudara. Jadi mengapa ada orang yang tidak bisa seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah? Alasannya adalah satu saudara, yaitu kekuatannya tidak diperbaharui. Ya, kekuatan yang ada pada orang itu tidak diperbaharui sehingga tidak mendapatkan seperti yang tulisan warnanya biru ya, biru itu. Mendapat kekuatan baru, tidak mendapatkan kekuatan baru. Memang nggak bisa saudara ya. Jadi pertanyaan berikut, jadi bagaimana kita bisa memperbaharui kekuatan kita saudara? Alkitab berkata, klik, menanti atau menunggu. Ya saudara. Nah bicara menanti atau menunggu itu lebih banyak bicara tentang sikap kita. Bukan dalam artian menanti sesuatu, bukan saudara. Tapi itu bicara tentang sikap kita. Jadi menantikan Tuhan itu, ya diklik, sama dengan mempercayai dia. Ya, sama dengan mempercayai Tuhan. Kalau kita belajar menanti, menunggu dalam topik ini, itu adalah kita mempercayai Tuhan gitu saudara.
dia atau sikap ini akan muncul ketika kita sedang menghadapi masalah, saudara. Kita percaya kepada dia dan kita mengandalkan dia, gitu saudara. Daud berseru kepada Tuhan, dia kan bilang gini, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 14, saudara. Nah, kita tahu, Daud ini bukanlah orang yang enggak pernah mengalami masalah ya, kalau kita baca kisah kehidupan Daud ini, saudara. Tetapi justru sebaliknya, saudara, dia kerap kali menghadapi masalah. Bahkan masalah itu bisa mencekam hidup Daud. Dan bahkan tidak jarang mencekam nyawanya, saudara. Karena dia diburu-buru oleh musuhnya, dia diburu-buru oleh anaknya juga, kan gitu saudara. Tapi justru dari Daud kita mendengar kisah tentang nantikanlah Tuhan atau menunggu Tuhan ini, saudara. Dia berseru kepada Tuhan dan dari apa yang dilakukan Daud, kita bisa belajar, ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita tangkap, yang bisa kita jadikan satu teladan, saudaraku. Dan itu juga menggambarkan sikap Daud ketika dia menghadapi masalah. Oh, ketika Daud menghadapi masalah, Daud percaya kepada Tuhan, dia melakukan ini dan itu. Kita bisa melakukannya juga, saudara ya. Saya pikir Bapak Ibu setuju ya, kita meneladani sikap dari Daud. Diklik. Bagaimana Daud bisa memiliki sikap seperti itu, saudara? Nah, seperti halnya Daud, saudara. Daud nggak tahu akan apa yang terjadi di depannya. Saya jadi teringat, saya lihat di Google itu ada berita seorang pelawak tunggal, standing comedy ya, apa nama istilahnya, dari Amerika gitu. Dia mengolok-olok, dia menggunakan nama Yesus itu dengan sembarangan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat ya. Yang terjadi setelah itu, bam, dia jatuh. Saya nggak tahu dia mati apa enggak, saya nggak tahu. Tapi itu kan bukan ajaib ya. Jangan main-main dengan nama Yesus, sudah diingatkan, jangan menggunakan nama Yesus itu dengan sembarangan gitu, saudara. Saya jadi teringat seperti itu, saudara. Jadi 1 menit yang akan di depan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, saudara. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dari perjuangan yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu perjuangkan, Bapak Ibu sedang berdoa untuk sesuatu, ya. Di ujungnya mau seperti apa, saudara? Itu semua tergantung dari sikap dan keputusan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu diklik? Apakah kita ini mau menanti dan Tuhan dengan sabar dan tekun, serta percaya sepenuhnya kepadanya? Atau kita mau menyerah dan lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mencari alternatif lain? Saya mungkin pernah sharingkan beberapa tahun yang lalu tentunya, saudara ya. Sebagai seorang perwira di Angkatan Darat begitu, saudara ya, itu sekolah yang bergengsi itu namanya Sesquad. Ada di Bandung. Jumlah ruang duduknya itu kisarannya 200 ditambah siswa-siswa asing dari berbagai macam negara gitu, saudara. Nah, yang ikut seleksi bisa sampai 1.000. Nggak masuk akal, saudara, perbandingannya. Jadi mereka menggunakan segala cara. Saya mendengar kisahnya ada yang bawa tanah. Di Bandung itu, di sekolah itu ada patungnya Gatot Subroto. Malam-malam hormat sama Gatot Subroto, kan orang gila, saudara. Saya dengar itu dari beberapa teman-teman gitu, tapi ya masuk aja gitu. Ada yang lewat minta tolong Pak Menteri, masuk, berbagai. Saat itu saya sudah ikut juga, bahkan sudah 3 kalian ikut, saudara, dan belum masuk-masuk. Saya bertanya dong sebagaimana Tuhan, saya kan Engkau berkati, saya melayanimu Tuhan. Saya sungguh-sungguh dalam berdinas, saya enggak macam-macam Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya rezeki waktu saya lulus dari Taruna, dari antara 15 orang teman saya ini, saya nomor 1 Tuhan. Saya enggak berharap Tuhan, pokoknya yang penting saya lulus. Saya istilahnya dijongkroin jadi nomor 1, saudara. Sehingga pada saat pelantikan, saya menerima ijazah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat itu. Saya enggak berharap, saya enggak berpikir sejauh itu gitu, saudara. Lah sekarang kok Sisko susah amat sih Tuhan? Tapi saya menunggu waktunya Tuhan, saya percaya. Akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, saya enggak tahu kapan waktunya Tuhan akan menolong saya. Yang saya tahu dalam hidup saya nanti punya ijazah itu Tuhan. Dan saya enggak berpikir apa lagi. Itu prosesnya menunggu, saudara. Bukan 1 tahun 2 tahun, saudara. Teman-teman saya, atau kami ini boleh mengikuti pendidikan itu tahun 2001. 2002, 2003, 2004, enggak masuk saya kan, 2000. Akhirnya saya masuk tahun 2010, saudara. Ternyata itu juga proses. Saya bertanya, kenapa Tuhan? 1, ya supaya saya makin humble, makin rendah hati, enggak sembarangan gitu, saudara. Intinya hanya ke situ, saudara.
supaya saya terus mengandalkan Tuhan dan selalu bertanya-tanya kepada Tuhan dan selalu menerima pengertian bahwa segala yang saya dapatkan ini semua dari Tuhan, gitu saudara. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengertian. Enggak mudah saudara, kalau saya enggak ada di bawah itu. Juga saudara, pasti Tuhan mendidik saudara, ya. Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan. Daud membuktikan ketika dia menantikan Tuhan, Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dan Daud mengalami seperti itu saudara. Kalau Daud bisa mengalami seperti itu, saya percaya saudara dan saya, kita juga akan mengalami seperti itu. Karena pertolongan Tuhan itu sama. Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud saudara. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, menanti-nantikan Tuhan itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Orang itu pasti akan dimampukan untuk mengalami pergumulan seberat apapun. Sebab kita tahu saudara, pergumulan yang saudara hadapi, ujung-ujungnya, kesudahannya adalah kebaikan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, mungkin saudara nggak sabaran, disuruh nunggu belajar. Jadi akhirnya saudara menjadi sabaran, gitu saudara ya. Saudara nggak suka perhatian, akhirnya diajar untuk memiliki perhatian. Bapak Ibu, jemaat Gereja Resolusi Indonesia Berkat, pengharapan kepada Tuhan itu adalah kekuatan kita di dalam kita mengalami pergumulan hidup kita, saudara. Dan pengharapan akan pertolongan Tuhan yang saudara lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Haleluya. Tuhan akan menguatkan saudara ketika saudara menghadapi pergumulan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kelepasan kepada saudara ketika saudara mengalami pergumulan hidup itu, saudara. Saya tidak bisa berkata bahwa pergumulan saya lebih berat dari saudara, atau pergumulan saudara A lebih berat dari saudara B. Tidak saudara. Tuhan tahu ukurannya, tapi ujung-ujungnya saudara, bahwa pergumulan itu baik, supaya saudara akhirnya mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sebab itu saudara, percayakanlah hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan teruslah belajar untuk meneguhkan hidup saudara, menguatkan hati saudara untuk tetap menanti-nantikan Tuhan saudara. Sebab pada saatnya nanti saudara, saudara tidak akan kecewa karena saudara melakukan hal itu. Amin saudara ya. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi saudara yang tentang menunggu yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, diklik Pak. Saya kasih gambar itu apa saudara? Itu HP. Ya kan saudara? Ketika melihat HP saudara di powernya berkurang kan, makin terus berkurang, mungkin angkanya sudah di bawah 50%. Saudara pasti buru-buru cari apa? Colokan bukan? Charger bukan? Nah, saat ini sudah banyak colokan ya, charger yang wireless ya, nggak perlu kabel lagi. Tinggal HP saudara dekatkan aja dengan charger, tempelkan di charger itu. Apa yang terjadi dengan HP Anda ketika HP itu didekatkan ke sumber kekuatan itu saudara? HP saudara akan menerima kekuatan dari sumber daya itu. Dan ujung-ujungnya akhirnya kekuatan di HP itu penuh. Nah, itu saya ingin ilustrasikan dalam hidup saudara. Ketika mulai saudara rasanya enggak, Tuhan sudah menunggu-nunggu, Tuhan engkau ini ada apa enggak sih Tuhan? Kok enggak jawab doa-doaku Tuhan? Sudah setahun loh Tuhan, sudah 2 tahun loh Tuhan saya berdoa, sudah 10 tahun loh Tuhan saya berdoa. Sepertinya akhirnya harapan Anda makin berkurang, kepercayaan Anda kepada Tuhan makin rasanya enggak mustahil gitu. Tuhan ini ada enggak ya? Kalau saudara ada di posisi seperti itu saudara, sepertinya saudara ditinggalkan Tuhan, sepertinya saudara kering, hampa. Satu-satunya cara, seperti Habib tadi saudara mendekat kepada sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, mungkin saudara bisa menyembah Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak melihat masalah yang sedang saudara hadapi, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka kekuatan Tuhan itu akan memenuhi saudara, akan memulihkan saudara. Bukan pendeta siapapun yang bicara kepada Anda enggak akan membuat saudara kuat. Saudara bicara kepada ahli psikologi juga tidak akan membuat kekuatan saudara itu pulih. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memenuhi apa yang saudara perlukan. Jadi tidak ada jalan pintas, prosesnya datang kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu hidupku Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kalau kita punya kecewa, Tuhan
Capek Tuhan, kok nggak dijawab? Boleh saudara. Wong saudaranya anaknya. Anak kan mengadu kepada bapaknya apa saja kan saudara? Boleh saudara-saudara mengadu. Tuhan. Itu saudara ya. Itu yang saudara harus lakukan sehingga saudara menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan saudara ya. Saya akhiri di bagian pertama itu sampai di sini saudara. Kita masuk bagian yang kedua. Mengapa menunggu itu membawa pertolongan dari Tuhan? Karena menunggu itu membawa ketenangan dari Tuhan, dari Allah. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini firman Tuhan. Saudara bisa renung-renungkan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini saudara ya. Supaya saudara juga mengerti. Jadi saudara, sadar atau tidak, saudara semua termasuk saya, kita ini dituntut untuk belajar yang namanya menunggu saudara. Iya kan saudara? Dalam kehidupan sehari-hari loh saudara ya. Namun walaupun kita sudah tahu dan kita senantiasa belajar, tapi tetap aja yang namanya menunggu itu kan rasanya berat untuk kita lakukan saudara ya. Menunggu itu berat. Sepertinya menunggu itu membosankan. Karena waktu menunggu saudara, kita sepertinya nggak ada kepastian loh gitu loh saudara. Kayaknya nggak ada kepastian, membosankan. Tapi ya sekali lagi saudara tetap harus belajar menunggu dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Lalu Pak, kalau gitu pada saat kita harus menunggu saat-saat momen yang penting saudara, saat-saat momen yang serius, gimana Pak? Nah itu kan pertanyaannya saudara. Banyak orang yang kurang tenang ketika menjalani kehidupan kekristenannya saudara. Ya, kebanyakan begitu saudara. Nah, itulah makanya firman Tuhan pagi hari ini mengajar untuk terus kita belajar menunggu. Jadi hanya sedikit orang yang bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan ketenangan, sukacita dari Tuhan. Hanya sedikit, karena dia mengaplikasikannya firman itu dalam kehidupannya sehari-hari saudara. Yang lain hanya dengar kebisingan, yang dengar perselisihan, bahkan gangguan. Saya juga buka-buka di Google, ramai sekali ya saudara ya, para mu'alaf, para saudara yang ngomongnya ngaco gitu saudara ya. Dan kita bukannya nyombong, oh dia pindah, alasannya sepele, ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja gitu saudara ya, dicari-cari. Nah kita sungguh mengemankan ya, atau yang susah ya, sorry. Kok cuma alasan segitu aja pindah gitu loh. Dia tidak tahu berkat yang menanti kalau dia ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan gitu loh saudara ya. Dan itu juga bisa membuat kita semakin bersyukur bahwa kok kita bisa percaya ya, kok kita membaca firman yang sama, dia punya pengertian yang lain, sedangkan saya punya pengertian yang benar gitu saudara. Nah memang benar berarti enggak semua orang Kristen itu masuk surga saudara. Kalau kualitasnya dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah ngapa-ngapain, kita nggak sungguh-sungguh bergereja, beribadah kepada Tuhan, ya bahkan dikatakan ada yang bilang, oh saya ini pemain musik gitu ya. Terus dia pindah, alasannya nggak nyambung. Saya juga jadi belajar, oh ya puji Tuhan lah itu alasan mereka, nggak apa-apa lah saudara ya. Nah saudara, seringkali saudara, dalam ketidaktenangan itu pun kita juga diajar supaya kita jangan seperti mereka saudara. Jadi ketika kita harus menunggu pada hal-hal yang prinsip, hal-hal yang serius saudara, dalam menghadapi beban kehidupan ini saudara, tentu saja pada saat itu semua orang termasuk saudara, kita menghadapi dan kita mungkin merasa nggak mampu menghadapi masalah itu. Waduh, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana saya bisa melewati pergumulan itu, rasanya saya nggak bisa gitu. Mungkin ada perasaan seperti itu. Bahkan kita merasa ada bayang-bayang maut, bayang-bayang yang buruk yang akan datang dalam hidup saya. Atau bahkan yang paling lebih lagi saudara, mungkin kita berpikiran malah nggak baik tentang Tuhan. Karena kayaknya Tuhan nggak jawab-jawab gitu saudara. Tuhan nggak adil. Kenapa saya masih seperti ini saja tuh gitu. Tuhan sepertinya nggak tahu, bahkan nggak melihat hidup saya. Tuhan kayaknya saya dicuekin, nggak peduli. Oleh sebab itu saudara, ketika mungkin pikiran-pikiran itu muncul dalam hidup saudara, saudara harus mengkanternya sendiri. Saudara harus meluangkan waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan saudara.
Karena firman Tuhan mengingatkan dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Nah, saya ingin bersaksi sedikit, saudara. Seumur-umur itu belum pernah saya namanya dapat door prize. Ada yang door prize apapun lah, pokoknya mau dibuat di gereja, di mana nggak pernah dapat gitu loh, saudara. Tapi ada ya, saya ikut teman main golf, saya nggak pinter-pinter jadi saya nonton. Tapi saya heran orang itu kok dapat terus gitu loh. Padahal datangnya juga sama gitu loh, saudara. Tapi dia selalu giliran pembagian door prize dia dapat. Mau yang bagus, mau yang enggak, dia dapat gitu loh. Jadi saya gemes gitu loh. Saya diingatkan nih, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, saudara. Nah, satu saat di akhir tahun yang lalu ada reuni. Nah, kebetulan kan Kasal yang sekarang jadi Panglima TNI itu teman saya gitu ya, teman satu angkatan gitu. Dia tentu saja karena punya fasilitas, jadi dia menyelenggarakan reuni bagi kita darat, laut, udara, polisi di sekitar Sentul situlah, saudara ya. Wah, hotel disiapin semuanya, kita tinggal datanglah gitu saudara. Nah, hari Sabtunya pagi itu anak saya wisuda, jadi saya kan nggak bisa ikut kegiatan pagi. Oke, sore aja mah kita datang, habis acara wisuda, istirahat sebentar berangkat ke Sentul gitu, saudara ya. Istri saya nggak mau, aduh, mah udah kamu nanti kalau nggak mau ikut, kamu di hotel aja lah tidur, saya mau ikut acara ini, saya mau mendapatkan sesuatu gitu, saudara. Saya nggak tahu ada door prize, saudara. Lalu saya ikut, saya datang ke sana belum telat. Jadi setelah acara-acara pembukaan dan sebagainya malam itu, lalu dimulai acara makan malam. Nah, pas saya datang gitu, saudara ya, wah belum telat mah, langsung aja gabung. Kami makan-makan lalu menikmati acara. Nah, esok paginya, saudara ya, dimulai dengan acara olahraga kecil-kecil, lalu acara rame-rame macam-macam. Lalu ada door prize itu ya. Saya sudah berpikiran jebulu aja, saudara. Enggak pernah dapat gitu kan, saudara. Diumumkan ini, ada TV flat yang besar-besar begitu. Waduh, ada sepeda. Wah, macam-macam, saudara. Lalu belum ada, jadi kami ngobrol gitu kan. Dia panggungnya menghadap kami, nah kita begini gitu. Jadi saya membelakangi panggung gitu. Terus si rekan dari polisi bilang, "Mas, yang belum dipanggil ini, pertama, memang dia nggak akan dapat." Ya, saya setuju. Tapi yang kedua, dia akan dapat nanti dorpnya yang bagus. Ya, saya juga setuju. Saya bilang begitu aja sama teman polisi ini. Nah, langsung ini sudah akhir-akhir door prize jadi yang bagus, sepeda motor, saudara ya, sepeda motor. Dari polisi diumumkan, yang dapat sih, lalu darat. Diumumkan, teman saya dipanggil, dia domisili di Bandung gitu, saya orang Sumatera. Lalu nomor berikutnya dikatakan begini, kedua, door prize yang kedua, sepeda motor Beat gitu, saudara ya. 840 langsung saya, yes! Itu punya sejarah, saudara. Jadi teman saya yang jadi Danpuspom, baru pensiun ini, Pak Chandra, itu dia hafal nomor-nomor teman-teman itu bukan nama, tapi nomor akademi. Nomor akademi itu adalah nomor yang diberikan akademi ketika saya masuk. Jadi nomor akademi saya itu 840 karena saya masuk tahun 84. 0, dan di belakang itu nomor saya, 252. Itu nomor seri dari 001 sampai 260-an. Gitu, saudara. Dia selalu manggil 252 gitu. Bukan nama saya gitu. Jadi begitu dia bilang kedua 840 langsung yes. Saya dapat, saudara ya. Wah, luar biasa. Dapatnya kan cuma kunci kan, besar begitu. Tapi itu mengingatkan kepada saya begini. Dia sepertinya mau ngomong kepada sini, "Bang, aku itu menyertai kamu, aku ada." Kan gak mungkin, kan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan, bukan? Jadi dia bicara lewat itu. Kamu bilang kamu gak pernah dapat door prize. Yes. Jadi saudara, Tuhan itu bicara kepada saya, "Ini lombang, aku itu tetap menyertaimu, aku tidak jauh daripadamu." Saya jadi menangisnya karena seperti itu Tuhan bicara kepada saya. Yang gak dapat seumur-umur, saudara, sampai 57 tahun, saudara, gak pernah dapat door prize itu. Waktu bujangan saya sangat berharap sekali, waduh Tuhan, kalau dapat motor, wah enak sekali ini bujangan kan gitu, saudara ya. Gak dapat. Ada lagi,
Bahkan ada teman dari dia bekerja di Bank BRI, dia nggak tahu masih begitu banyak itu harus ditulis nama. Ya waktu bujang sangat mengharapkan saya tulis saja tuh, aduh ratusan itu saudara saya masukkan, nggak ada yang nyantel juga saudara. Tapi saya nggak berharap-harap doorpress itu Tuhan beri dan Tuhan ngomong seperti itu saudara. Jadi itu mengingatkan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Walaupun saudara nggak merasakannya, walaupun saudara nggak menyadarinya, Tuhan itu ada, saudara. Yang saudara nggak jadi menyadarinya karena saudara nggak pernah berkomunikasi dengan Dia, nggak pernah berbicara dengan Dia, gitu, saudara. Saya diingatkan waktu saya dinas di Bali juga gitu. Anak saya mau magang, gitu, saudara, ke satu bank. Kok nggak ada panggil-panggilan gitulah. Nah saya sebagai orang tua kan tentu berdoa buat anak saya, Tuhan anak saya sudah masukkan permohonannya untuk magang, kok nggak dijawab-jawab, sambil sepedahan ini saudara, karena waduh bagus jalan di Bali ya, saya muter-muter sepedaan pakai, wah puas sekali saya di Bali itu saudara ya. Itu kayaknya doa anak saya ini saudara ya, karena Pak kita harus ke Bali lagi Pak pada saat sebelumnya. Ya pada mikir ke Bali, jalan-jalan, pesawatnya, hotelnya, waduh berapa ini kan itu saudara. Tapi Tuhan berikan kesempatan dinas di sana hampir setahun. Jadi puas kami muter-muter Bali itu saudara ya. Ini Panglima lagi ngapain? Wah lagi nggak sibuk, nggak ada rapat. Oke, panggil waka-waka, tinggal di tempat, saya mau jalan-jalan. Mumpung anak saya di oh silakan, muter-muter, jadi waktunya jam dinas malah jalan-jalan saudara. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tuhan izinkan anak saya akhirnya ya juga puas di Bali itu saudara. Nah waktu saya menunggu-nunggu jawaban itu, kan nggak ada kepastian kapan akan dijawab gitu saudara. Saya suatu pagi sepedahan, Tuhan, saya sudah berdoa buat anak saya Tuhan, untuk dia mau dipanggil untuk magang ya. Magang sate. Magang gitu ya. Lalu saudara, di tengah lagi, bukan di tengah ya, di pinggir jalan tentunya lagi sepedahan itu dalam perjalanan. Bukan di tengah jalan, ditubruk nanti ya. Dalam perjalanan itu saudara, Tuhan ngomong begini, nanti siang itu orang dari bank itu ngebel anakmu. Kan pikiran itu dari mana tiba-tiba terlintas di pikiran saya? Itu pasti Roh Kudus kan saudara ya. Nah saya harus meyakini bahwa Tuhan bicara kepada saya, oh baik Tuhan. Dan saya mau menguji apakah itu Roh Kudus apa bukan gitu kan saudara. Jadi sampai di rumah, saya cuma ngomong sama istri saya, Mah, nanti Joshua ditelepon dari tempat dia mau daftar magang itu, Mah gitu. Saya nggak menghubungi dia di Jakarta gitu waktu itu sebelum ke Bali dia. Nah, saya biarin, saya tunggu-tunggu terus, saudara, kok Joshua nggak jawab-jawab ya, jangan-jangan tadi itu bukan Tuhan yang ngomong kepada saya kan gitu saudara. Tapi sore harinya ketika jam dinas selesai, saya baru nyampe di rumah, baru ngelepas baju, dia telepon, Joshua telepon, Pak tadi orang bank ngebel, wah puji Tuhan saudara. Itu juga memberitahu kepada saya, tuh kan bang, aku nggak pernah ninggalin kamu, gitu saudara. Bahkan keluargamu, gitu saudara. Itu perkara-perkara yang sepele saudara, tapi itu mengingatkan saya, membuat suatu persekutuan yang indah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua saudara. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan, tapi percayalah saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, itu janjinya. Janji Tuhan yang luar biasa saudaraku ya. Jadi saudara, selain kita harus meluangkan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, kita juga harus sabar menantikan Tuhan. Dalam menanti itu kita juga bisa masuk dalam doa. Dalam menanti itu kita bisa belajar firman Tuhan supaya belief kita, percaya kita ini makin besar. Ya saudara, kalau saudara baca yang lain, wah makin turun ya. Belief kita makin besar, itu yang akan menstabilkan hidup saudara. Sebab Tuhan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang serius tadi saudara, Tuhan ingin anak-anaknya termasuk saudara dan saya ini kita teguh di dalam iman. Firman Tuhan diklik. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan, tuh saudara, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iya saudara, Tuhan bicara itu dengan penderitaan, sehingga saudara, makanya Tuhan juga mengaruniakan penderitaan kepada saudara dan saya. Untuk ini supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bisa melihat perenungan firman Tuhan ini saudara. Apakah, gini loh saudara, saya mau ngomong, terkadang saudara dalam hidup ini, kita ini fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tahu nggak saudara, saking fokusnya, karena persoalan itu begitu mendera, begitu menekan, begitu menghimpit saudara. Sampai-sampai saudara lupa,
Apa yang pernah terjadi dalam hidup saudara? Apa yang pernah Tuhan kerjakan, Tuhan perbuat dalam hidup saudara? Bahkan apa yang telah Tuhan firmankan untuk menguatkan saudara? Sering kali kita ini orang yang gampang melupakan saudara ya. Jangan seperti itu. Anak saya yang Joshua ini. Jo, habis ini kita ngisi bensin ya Jo? Ya, udah. Ini ngomong di tengah jalan dan belum menuju tempat pom bensin di Tanah Kusir yang biasa saya mengisi. Begitu lewat ya lewat aja loh Jo, kok nggak ngisi? Ah ya Pak lupa. Padahal ngomongnya baru di sekitar Bayoran kan muter balik Pondok Indah gitu. Aduh anakku ini agak pelupa. Kalau dia ngomong harus berulang kali gitu supaya memang ada orang begitu dia nggak fokus mungkin kalau dia jangan ngomong ya gitu. Jo, oh ya lupa Pak gitu. Jo, ya lupa, maaf Pak lupa gitu. Memang ada saudara. Jadi saya menganggap bahwa manusia itu juga punya sifat pelupa kalau sudah ditolong Tuhan. Jadi belajar, kalau kita ditolong orang lain, belajar untuk mengingat pertolongan itu. Kalau bisa kita kembalikan pertolongan itu, kita membalas budinya saudara. Saya belajar seperti itu, supaya juga saya tahu untuk berterima kasih. Terkadang kekhawatiran, ketakutan kita, itu membuat kita enggak tenang, betul saudara. Kita enggak tenang, bahkan membuat kita ini semakin kerdil. Kita menganggap bahwa masalah itu menjadi raksasa, begitu menakutkan kita. Kita jadi lupa bahwa Tuhan, Yesus itu lebih besar dari masalah yang sedang Bapak Ibu dan saya hadapi gitu saudara. Nah sehingga saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi saudara. Kenapa karena satu pergumulan aja kita jadi terombang-ambing. Sepertinya kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sepertinya kita lupa kepada Tuhan yang tetap setia menopang saudara dan saya. Kita harus percaya kalau Tuhan memberkati saudara. Dalam keadaan apapun juga Tuhan tetap memberkati saudara. Amin. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah, kita diajak untuk merenungkan, untuk mengingat kembali segala kebaikan yang telah Tuhan perbuat. Itu yang akan membuat saudara jadi tenang. Kita diajak untuk mengingat dan akan nasihat-nasihat Tuhan yang telah Tuhan firmankan dalam hidup saudara. Lewat mungkin saudara mendengar firman itu lewat mimbar ini atau di tempat lain saudara. Supaya itu juga memberikan keteguhan dalam hidup saudara. Kita disadarkan bahwa ternyata masalah yang sedang kita hadapi itu saudara, tidak seberapa dibandingkan dengan kebesaran dan kebaikan Tuhan yang selama ini telah menopang hidup saudara. Jadi kita enggak melupakan kebaikan, sebab itu aplikasikan saudara untuk senantiasa membalas kebaikan. Jangan berpikir yang buruk tentang Tuhan. Janganlah kita menganggap atau mempersalahkan bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini karena Tuhan. Kita enggak berupaya apa-apa karena Tuhan enggak berbuat apa-apa kepada saudara, kita nyalahin Tuhan saudara. Kalau kita sudah mulai menyalah-nyalahkan, apa yang terjadi berikutnya saudara? Kita akan menjadi bersungut-sungut. Waduh, itu lebih parah lagi. Tuhan enggak suka banget dengan bersungut-sungut. Sebagian bangsa Israel enggak masuk tanah Kanan karena mereka bersungut-sungut saudara. Coba saudara renungkan, saat saudara mengalami penderitaan, apa saudara mengeluh bahwa penderitaan itu sebenarnya enggak layak untuk saudara? Enggak saudara, Tuhan tahu ukurannya. Supaya dari itu nanti saudara tahu dan mengenal Tuhan yang saudara sembah itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Apakah kita mengeluh mengapa bahwa Tuhan itu tidak tahu tentang apa yang saudara alami? Oh, dia sangat tahu saudara, tahu banget. Sampai titik yang paling rendah, baru ketika itu saudara menyerah, baru pertolongan itu datang saudara. Karena saudara betul-betul menyerah. Udah Tuhan gak bisa ngapain, cerah aja Tuhan. Ingat saudara, keterbatasan pikiran kita ini gak bisa memahami jalan-jalannya Tuhan saudara. Seperti firman yang mengatakan rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, gitu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kesusahan yang kita alami mungkin saja karena kita nggak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mengeraskan hati kita saudara. Kalau kita mau lebih pasrah lagi, pasti Tuhan akan membuka dan kita akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Sehingga kita yang jelas harus meyakini ini saudara. Jadi diklik. Yang pertama saudara, diklik ya. Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sudah banyak dengar firman-Nya, bahkan sudah sering-sering kita dengar saudara, segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan. Jadi ketika saudara Bapak Ibu mengalami pergumulan memang Tuhan izinkan, pada akhirnya adalah saudara akan melihat dan merasakan kemuliaan
yang dari Tuhan yang datang dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya Pak, saya sudah sering dengar Pak, ya saya tahu Pak. Tapi saudara juga harus alami saudara. Karena pertolongan Tuhan itu tidak akan terlambat atau terlalu cepat dalam hidup saudara. Ya kan saudara? Dan ketika saat-saat seperti itu saya diberi door prize itu juga luar biasa kan saudara. Lalu saya ingin bersaksi sekali lagi tentang anak saya si Erik waktu dia mau ujian akhir S2-nya. Pak, doain Pak, saya lagi mau ujian, oke, karena online kan dia di lantai atas, saya di lantai bawahnya gitu saudara. Oh, dia naik, saya berdoa, sudah berdoa, lalu dia datang ngetuk, lalu habis ngetuk itu dia nangis, waduh, saya langsung berpikir negatif, wah gagal ini dalam hati saya kan, waduh gagal ini, ada apa Mas? Terima kasih ya Pak, Papa sudah mendukung Pak, aku berhasil Pak. Waduh, kamu berhasil nangis, Papa udah pikirannya macam-macam ini kan gitu. Puji Tuhan kalau gitu nak, ya sudah bersyukur. Kapan di wisudanya? Belum tahu Pak. Nunggu waktunya, ya enggak apa-apa lah, yang penting kamu sudah lulus. Itu bulan Juni saudara ya, tahun lalu. Lalu bulan Juli, berarti dia lulus, lalu di gereja dia bergereja di Cokros itu ya. Ada satu jemaat yang punya usaha gitu atau bekerja gitu, dia anak buahnya atau kekurangan anak buah. Jadi kalau cuma satu saja dia buat tawaran, nanti kalau datang 100 kan merepotkan banget cuma satu lowongan pekerjaannya. Lalu dia tanya di antara para jemaat itu, udah kasih si Erik aja, anaknya tanggung jawab. Oh gitu, oke suruh dia nanti datang ke kantor. Setelah wawancara dan sebagainya berhasil, bisa gitu ke saudara ya. Cocok, saya cocok lah dia, nah, bagus ininya, attitude-nya dan sebagainya bagus, oke puji Tuhan. Dan dia singkatnya bekerja, jadi bulan Juli awal dia sudah bekerja di Blok M gitu, sekitar Blok M itu. Tadinya di Kuningan, kantornya pindah di sekitar Blok M gitu saudara ya. Nah kan kalau pegawai swasta itu gajinya kan di akhir bulan saudara ya, saya tahu ya, tanggal 20 lah, 23, 24 gitulah pokoknya 20-an lah. Nah lalu di awal Juli disampaikan, Pak wisudanya tanggal 23, oh puji Tuhan. Ya, gitu. Jadi dia bekerja, belum cari kerjaan, baru lulus, tanggal 1 Juli dia bekerja, tanggal 23 dia wisuda, tanggal 24 atau 25 dia gajian. Wah enak banget puji Tuhan, luar biasa gitu kan. Saya bersyukur sekali saya diingatkan kembali bahwa Tuhan juga memberkati keluarga saya. Begitu saudara ya, itu hal-hal sepele yang bisa saudara tangkap, saudara belajar di dalamnya bahwa ingat, yang penting tuh Tuhan gak meninggalkan saudara. Wah ngeri banget kalau Tuhan meninggalkan kita. Ya saudara, nah, puji Tuhan. Nah jadi saudara, kalau saudara sampai punya pengertian di tingkat itu saudara, itu akan membawa ketenangan dalam hidup saudara. Sebab saudara tahu, segala sesuatu yang terjadi, semua seizin Tuhan Yesus. Wow luar biasa, kan dia Raja di atas segala raja, saudara ya. Sampai di situ bagian terakhir saudara. Bahwa kenapa kita menunggu itu membawa pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, karena menunggu itu membawa ketaatan. Saya rubah sedikit penantian di dalam Pak Horas ya. Menunggu itu membawa ketaatan kepada Allah. Firman Tuhan Lukas 22 ayat 41 sampai 42 mengatakan begini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya rasa jemaat tidak asing dengan ayat ini. Ayat ini adalah ayat awal-awal di mana sebelum Yesus disalibkan kan gitu Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan bahwa pada saat-saat yang mungkin paling menyiksa seseorang adalah menunggu saudara. Ya di sini Yesus sedang menunggu di dalam doa. Dia sedang menyerahkan kehendaknya kepada Bapa surgawi saudara. Dan itu adalah teladan yang Tuhan lakukan ya. Begitu juga dengan saudara, kita harus juga menanti-nantikan Tuhan seperti Yesus. Dan kita menyerahkan kehendak kita ini kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yakinlah Bapak Ibu bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik gitu loh saudara. Kalau saya ngomong saudara, saya prajurit TNI, kok masuk dalam ladang pelayanan gini kan gak masuk akal gitu loh saudara. Gak nyambung saudara. Saya rasanya gak mau tapi gak bisa gitu loh. Gimana ya gak bisa ya, ada perasaan yang gak bisa gitu loh ya. Itu kalau enggak saya lakukan sungguh menyiksa saya gitu saudara. Ya sudah nyemplung aja gitu saudara ya.
Sehingga sampai akhirnya di tahun kemarin ya saya sudah ditakwizkan menjadi pendeta dan menjadi wakil gembala di gereja yang sedang saya ikuti gitu saudara ya. Jadi wakil gembala, jadi pendeta, gimana ya gitu. Pokoknya aneh buat saya gitu saudara. Tapi kita jalani saja saudara. Sebab akhir hidup kita ini kita nggak tahu, tapi kita ingin dapat upah. Siapa yang kalau dibilang nggak kepingin dapat upah saudara? Semua orang kepingin dapat upah. Tapi kalau kita mau dapat upah kita nggak ngapa-ngapain, emang kita bisa dapat? Nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu yang sepadan supaya kita mendapat upah. Ya saudara, kalau diizinkan ya suatu saat Tuhan, ini saya mau bicara tentang itu. Kita harus menanti-nantikan Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita ini saudara, secara sungguh-sungguh fokus. Fisik, mental, spiritual saudara ya, nggak bisa separuh-separuh. Sungguh-sungguh saudara ya, ikut Tuhan itu. Jadi harus total. Nah kita punya contoh loh, diklik aja. Seperti ini, Allah mendatangi Abraham. Dia berbicara kepada Abraham ketika dia berumur 75 tahun. Bahwa dia akan dijadikan seorang ayah. Dengan kata lain dia akan menjadi bapa leluhur banyak bangsa. Berapa lama dia harus menunggu saudara? Dia mendapatkan anaknya di usia 100-an. Jadi hampir 25 tahun dia menunggu. Saya bayangkan di sini Pak Horas nikah 25 tahun kemudian baru punya anak. Kayaknya nggak sabar Pak ya, 25 tahun. Nikah umur 30, umur 50 baru punya anak. Abraham umur 100 baru punya anak saudara. Di klik berikutnya. Allah juga telah berbicara kepada bangsa Israel karena mereka di Mesir saudaraku. Mereka begitu menderita di Mesir. Mereka ingin bebas. Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka nantinya akan meninggalkan perbudakan itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Berapa lama mereka harus menunggu di Mesir ini saudara? 400 tahun saudara. Waduh. Kayaknya nggak ada yang hidup dari Allah ngomong sampai mereka meninggalkan Mesir, mungkin sudah nggak ada yang lagi saudaraku. Yang ketiga, dalam Alkitab kita, Allah memberitahu diklik. Allah memberitahu Musa bahwa suatu saat saudara, Musa ini akan menuntun bangsa itu ke tanah perjanjian. Tapi mereka harus menunggu untuk masuk itu di padang gurun, di padang pasir saudara ya. Berapa lama mereka menunggunya? 40 tahun. 40 tahun, saudara bisa belajar dari poin-poin ini saudara. Menunggu 40 tahun di padang pasir, mendapatkan mukjizat saudaraku. Jadi semua mereka yang berangkat keluar dari Mesir, juga ada yang tidak sampai di sana. Jangan sampai kita salah satu orang yang tidak sampai di sana saudara, ketika menunggu itu. Nah, ada banyak kisah lain dicatat dalam perjanjian lama. Paling tidak ada 43 yang berkata, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Dia. Itu saudara. Jadi pertanyaan berikutnya di awal tadi, mengapa Allah membuat kita menunggu? Kalau Allah bisa melakukan sesuatu, buat aja. Tuhan, segera Tuhan, supaya saya ini gak nunggu-nunggu. Tapi ternyata ini, salah satu alasannya adalah, apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita waktu kita menunggu itu, sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Jadi pada saat menunggu itu sebenarnya Allah sedang bekerja membuat Anda menjadi sesuatu lah. Mungkin menjadi lebih sabar, lebih mengharapkan Dia. Itu penting, seperti kita juga menunggu Tuhan, kapan Tuhan menjawab. Tuhan, orang tua saya belum percaya, atau apa salah pokok-pokok doa saudara, gitu saudara ya. Ternyata alasannya seperti itu saudara ya. Tuhan membuat kita menunggu ini saudara ya. Menantikan Tuhan itu juga bukan menanti yang pasif ya, di sini pengertiannya. Tapi menanti Tuhan ini di sini bicara tentang kita ini harus melekat terus sama Tuhan. Kita ini harus lebih mempercayakan diri kepada Tuhan, bergantung dan aktif di situ saudara ya. Gak diem, gak mau baca Alkitab, diem di tempat, gak bisa saudara. Bisa gak menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus tapi gak pergi ke gereja? Kan sekarang jadi model karena ada online. Bisa gak saudara? Ya itu seperti satu harapan yang nggak benar saudara ya. Nggak bisa, kita harus berkomunitas. Nah, pada saat itu kita akan dilatih, katakan dididik. Waktu online emang saudara mau dipersembahan. Saya rasa kebanyakan enggak, walaupun ditulis nomor asik, bendahara, nomor akun bendahara sekian. Saya nggak yakin semuanya mau ngirim di situ. Tapi ketika kita datang, kita memberi persembahan, kan kita juga mikir-mikir, Tuhan mau kasih berapa nih persembahan saudara? Itu kan menjadi tantangan saudara. Saudara berani ngasih berapa dalam persembahan? Ayo saudara, tantang saya berani ngomong karena saya berbuat juga seperti itu. Maksudnya saya melakukan yang benar. Memberi itu yang terbaik. Yang terbaik gimana Pak Bambang? Cari duit yang paling bagus di dompet itu saudara.
Udah gitu duitnya paling gede gitu. Jangan ada 100 yang saudara kasih 5.000. Ya, diberkati Tuhan, mau diberkati Tuhan ngasihnya 5.000, nggak ingat kebaikan Tuhan. Saudara bukan orang Tuhan yang baik. Saya tidak mengecap Anda yang begitu ya. Tapi saudara renungkanlah, dikasih keselamatan, diberkati, begitu mau memberkati Tuhan, kasih 5.000, kasih 20.000. Wah, coba berani nggak tantang diri saudara? Kasih 100.000, waduh 100.000 kan bisa beli mie kondang, Bapak bisa beli ini dan itu. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saatnya belajar saudara untuk menyerahkan sepenuhnya. Saudara nggak akan kekurangan loh, saudara. Saudara nggak akan kekurangan sekali lagi. Tapi memang sakit saudara nggak punya duit, ngasih yang terbesar di dompet, waduh tinggal 50 sama 20. Ngasih yang mana ini? Pilihan ada pada saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan akan ingat selalu bahwa dia, anaknya, saudara itu mengasihi dia. Dia tahu persis saudara, ya. Jadi dia nggak bisa dipermainkan karena dia ada di dalam hati saudara. Bukan di Pak Mama nggak tahu, Pak Gembala juga nggak tahu, saudara ya. Dia ada di dalam. Diklik Mbak. Paulus mengatakan selama kita menunggu ini, dia menulis begini di Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini coba Bapak Ibu pegang. Jadi ketika menunggu, itu bukan berarti kita nggak melakukan sesuatu saudara ya, tapi itu adalah proses di mana saudara akan diproses menjadi pribadi yang mengasihi Allah sesuai dengan rancangan dari Tuhan. Jadi ketika saudara melalui kesabaran, ketekunan, saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Benar saudara ya. Tapi kalau saudara diizinkan untuk mengalami pergumulan, itu ada saatnya Tuhan sedang berbicara. Jadi kalau sudah mengalami pergumulan, tanya dong Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan saya mengalami pergumulan. Dia pasti akan memberitahu saudara. Dan pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dalam hidup saudara ya. Jadi hal lain lagi tentang menunggu, bahwa saudara ketika menunggu itu, saudara harus penuh dengan rendah hati saudara. Karena itu saudara membutuhkan anugerah dari Tuhan. Kalau saudara saya nggak sabar, udah nggak tahan, Tuhan berikan ketabahan dan supaya saya tahan akan menggumuli pergumulan ini. Dan saya tahu ngomong gitu saja lah, karena saudara anaknya kan, saudara bisa ngomong apa saja. Tuhan beri dong Tuhan, supaya saya ini bisa tahan saudara. Rasanya udah gak kuat Tuhan, bisa ngomong gitu saudara ya. Firman yang terakhir Roma 8 ayat 25 sampai dengan 4:25 ya. Diklik sekali lagi, yang terakhir ini mungkin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Nah gitu saudara. Jadi menghadapi pergumulan hidup ini saudara, kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, ujung-ujungnya saudara akan merasa lelah, kecapean, dan gak akan menghasilkan apa-apa saudara ya. Karena tidak semuanya itu bisa kita beli dengan uang, dengan jabatan saudara. Uang kita nggak bisa menjamin kita untuk terhindar dari masalah. Uang nggak bisa menjamin saudara akan bisa menyelesaikan pergumulan saudara. Seperti umat Israel saudara, ketika dalam pembuangan saudara. Sepertinya mustahil mereka ini dibebaskan di pembuangan itu saudara. Sangat menderita sekali mereka di sana. Tetapi firman Tuhan mengendalikan hidup manusia, hidup siapapun, termasuk Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong umat itu. Juga dalam kehidupan saudara, Tuhan bisa tolong melalui orang lain untuk menolong menyelesaikan pergumulan saudara. Bisa saudara, tidak ada yang mustahil. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Kiranya renungan yang singkat ini Bapak Ibu dapat memberkati Bapak Ibu semua bisa belajar tentang hal menunggu. Mari para pemain musik, sebelum berdoa kita akan menyanyi satu pujian. Saudara tahu kita punya Tuhan yang besar, amin? Ya, kita akan nyanyi lagu itu. Di F kalau nggak salah ya Pak. Atau masih ini, wah dulu mereka kid, sekarang sudah teenager. Luar biasa Ibu, ya sekeluarga diberkati Tuhan, terus melayani Tuhan makin maju. Oh iya, nanti. Habis persembahan nggak Pak ya? Habis persembahan, oh langsung saja, oke. Aku punya Tuhan yang besar F ya. Ku hidup kan
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dari awal kita ulang. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, oh, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan, sekali lagi ya, aku punya Tuhan yang besar. Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku, bersepakat bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, ku terima sekarang, ku terima, oh, ku terima sekarang, oh, katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus, oh haleluya Tuhan, kemenangan
umat-Mu Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu. Oh, biar mereka bertumbuh akan pengenalan yang benar kepadamu Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau sungguh-sungguh baik. Yesus yang kami puja, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati, Engkaulah Roh Kudus yang terus menuntun hidup umat-Mu Tuhan. Oh. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa saudara. Bapa kami yang di surga, Engkau yang kami kasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami panjatkan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat anugerah-Mu Tuhan, berkat keselamatan, sukacita dan juga damai sejahtera-Mu Tuhan, yang Engkau karuniakan kepada kami semua Tuhan. Oh puji Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang dan beribadah kepada-Mu hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami Tuhan. Menunggu itu membawa pertolongan dari-Mu Tuhan, supaya kami lebih mengerti Tuhan, supaya kami bisa melakukannya Tuhan, seturut kehendak-Mu, sehingga kami menjadi saksi-saksi-Mu yang diberkati-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini. Karuniakan pengertian kepada jemaat-Mu Tuhan, baik jemaat-jemaat yang lama Tuhan, jemaat-jemaat yang tetap setia maupun jemaat-jemaat yang akan Tuhan kirim untuk bergabung dengan kami di tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala, para staf pelayanan penggembalaan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah berkomitmen Tuhan bersama-sama melayani jemaat-Mu Tuhan. Karuniakan mereka roh kerendahan hati Tuhan, untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena sakit, karena alasan-alasan lain Tuhan. Kami percaya pada kesempatan persatuan ibadah yang akan datang, mereka akan juga datang dan bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program-program gereja yang telah Tuhan canangkan melalui para pembela, para staf gembala ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati sehingga membuat jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah Tuhan rintis di tempat ini, semua seizin Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk tempat gedung yang kami gunakan di tempat ini, para pengelola Tuhan juga memberkati Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu untuk belajar akan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, Tuhan memberikan tempat yang baik Tuhan, untuk kami bisa belajar akan Engkau, mengenal Engkau Tuhan Yesus, lewat hamba-hamba-Mu yang Kau kirim untuk berbicara di tempat ini. Tuhan memberkatinya, kami memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat militer maupun sipil Tuhan. Biar Engkau pakai semua itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai bangsa kami. Kami tahu Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi umat-Mu di berbagai tempat, itu memberikan dampak yang baik Tuhan. Untuk mereka, untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah Engkau izinkan terjadi pada gereja-gereja sahabat kami Tuhan, Tuhan juga menyertai para pemimpinnya, para gembalanya, para jemaatnya Tuhan, supaya mereka juga diteguhkan bahwa Engkau juga memberkati mereka Tuhan Yesus. Gereja-gereja sahabat kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersyukur, nyatakan syukur kami Tuhan untuk segala persoalan hidup yang telah kami alami, dan Tuhan terus menopang kami Tuhan. Tuhan ampuni akan kesalahan kami, akan kelemahan kami Bapa, akan ketidakberdayaan kami Tuhan.
Dan kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami bisa tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti Engkau memberkati kami Tuhan. Dan bahwa mohon ampun. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon maaf saudara, saya kok kecedok tadi doa Bapak kami ya. Tuhan Yesus memberkati saudara.